prosedur resmi di COVID itu bahwa kalau ada istilahnya komorbid, predisposisi atau kondisi awal yang kira-kira bisa memicu sampai ke COVID lain atau gejala COVID seperti COVID, itu semuanya akan dilakukan prosedur seperti COVID. Nah, sehingga kalau ada seperti pasien stroke, tekanan darah tinggi, ada yang istilahnya PPON, penyakit paru obstruktif menahun, ada asma atau ada demam tinggi, itu akan diperiksa sebagai COVID dan akan di rapid test, kemudian kalau positif dilanjutkan dengan swab. Jadi saya kira betul bahwa warga kita itu yang dikirim ke Makassar dengan stroke itu adalah salah satu predisposisi atau salah satu kondisi awal yang bisa berkembang menjadi coronavirus disease. Nah, jadi saya kira seperti itu. Jadi tidak ada salahnya, saya kira. Mungkin persoalannya bahwa warga kita atau keluarga yang masih ada di Baru itu harus sudah di tracking, harus sudah dirumahkan supaya kalau misalnya hasilnya positif, kita tidak lagi akan susah-susah mencari lagi berikutnya. Jadi kalau bisa nanti juga saya sampaikan ke wilayah puskesmas yang wilayahnya itu di domisilinya, akan sampaikan supaya datang ke sana untuk keluarga yang berinteraksi dalam dengan mereka atau minimal kontak serumah itu jangan ada yang keluar dulu atau dirumahkan dulu sampai ada hasil dari hasil swab. Karena saya dengar juga bahwa hasil rapid testnya positif. Saya kira seperti itu. Dan itu bukan hal yang menyimpang dari prosedur. Itulah prosedur yang benar. Saya kira seperti itu, Pak. Yang kedua mengenai APD. Jadi APD untuk petugas di luar ada klasifikasinya, itu kelas level 1. Nah, level 1 ada pelindung mata, ada masker yang melindungi hidung dan mulut. Saya kira itu nanti insya Allah akan kita siapkan. Kalau mengenai baterainya nanti saya sampaikan ke gugus tugas ya, baterai dan peralatannya apa namanya yang light bar ya namanya, yang di jalan dipakai. Saya kira seperti itu. Kemudian yang ada informasi bahwa ada warga dari karyawan PT Wasa yang di rapid test. Memang betul ada yang pernah dilapor ke saya, ada 53 orang yang mau di rapid test, tetapi rapid testnya itu untuk pulang ke kampungnya, bukan untuk tinggal di sini. Jadi kalau memang dia ada positif dan atau hasil lain reaktif dan non reaktif, itu dia sudah dipulangkan ke kampungnya, ke Jakarta atau kemana yang tempat asalnya. Tapi meskipun begitu, insya Allah saya akan telusuri kembali, mempertegas di samping informasi dari pimpinannya bahwa ada yang seperti itu. Nanti juga saya akan telusuri melalui petugas kami di puskesmas untuk ke sana, atau kemungkinan karena mungkin lebih jelas lagi kalau kita hubungi petugas K3-nya. K3 apa itu? Keselamatan dan kesehatan kerja. Itu ada. Di sana itu lengkap, ada K3-nya, dan dia selalu melapor ke saya secara pribadi dan secara instansi, dia melapor ke saya. Saya kira seperti itu penjelasan saya. Lain saya kira sudah jelas ya. Nah, terima kasih banyak atas koreksinya. Saya kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih Jubir sudah menyampaikan. Baik, sambil menunggu perkembangan isu di lapangan, yang perlu juga sekarang diantisipasi adalah mumpung ada ketua gugus di sini, karena banyaknya permintaan dan adanya perkembangan di pasar, karena tidak ada petugas yang di sana yang monitoring perkembangan terkait dengan mereka yang pakai masker. Jadi paling tidak ada Satpol PP yang bisa duduk di tempat karcis itu saja, yang tempat keluar masuk, melihat kalau ada masyarakat yang ke pasar tidak pakai masker, bisa disuruh pulang atau disuruh membeli.
Karena semakin grogisnya menjelang lebaran pasar ini, nah ini akan mengkhawatirkan, kita tidak tahu. Karena ini berisiko potensinya besar kalau di pasar. Ya, ini juga saya perlu sampaikan Pak Bupati, Pak Ketua Gugus. Menurut data gugus tugas, Saiful itu masuk tanggal 6. Artinya sekarang sudah tanggal 20. Nah, berarti Saiful sudah 14 hari. Nah, ini nanti komunikasi dengan provinsi yang harus dilakukan, bagaimana mekanisme kita di kabupaten untuk menjemput mereka. Misalnya apakah karena mungkin mereka masih ada swab terakhir sebelum mereka dilepas. Karena di sana ada 3 yang bersamaan itu, anak bapaknya 2. Nah, ini nanti bagaimana kita di kabupaten baru sebagai di bagian gugus tugas untuk melakukan perencanaan atau penjemputan setelah semua clear, mereka bisa kembali. Baik, terima kasih. Oke, yang pertama dari tim gugus tolong persiapkan penjemputan manakala sudah ada informasi bahwa sudah negatif. Nah, tetapi yang perlu dipahami bahwa kalau positif itu tidak 14 hari, tidak terkait dengan masa inkubasi, ya, tergantung hasil labnya, tergantung hasil swabnya, ya. Nah, sama misalnya kalau positif atau apa, misalnya kita tunggu 14 hari masa inkubasinya. Nah, tetapi kalau yang positif itu tidak terikat demikian, ya, itu, ya, tergantung nanti. Ada orang yang mungkin 7 hari sudah sembuh setelah swab, ada orang mungkin 1 sampai 1 bulan tetap belum masih positif misalnya, ya. Tetapi yang perlu kita persiapkan teman-teman sekalian dari gugus, persiapkan manakala misalnya sudah komunikasi di atas bagaimana perkembangannya, dan insyaallah kalau sudah dinyatakan negatif kita akan jemput, ya, di Makassar. Kemudian yang kedua, saya ingatkan Pak Dokter yang seperti tadi diinfokan oleh Di Agus, ya, kalau sudah ada yang ternyata misalnya reaktif positif, segera dilakukan tracking, segera dilakukan pembatasan, segera diminta keluarganya untuk melakukan isolasi mandiri, ya. Jangan kita tunggu sampai hasil swab, ya, jangan tunggu hasil swab, ya. Ya, alhamdulillah kalau tidak berarti kita tidak sia-sia juga kerjanya, ya. Tetapi kalau misalnya ternyata dia positif, sementara dia tadinya semua ini berinteraksi dengan pasien positif, akan lebih jauh lagi trackingnya kita, ya. Jadi kita tolong Pak Dok segera di tracking ini, walaupun sekarang belum ada hasil swab, ya, kita berpraduga saja dulu bahwa dia positif untuk keamanan, ya. Saya kira ini yang kami sampaikan. Tapi sekali lagi bahwa penanganan COVID ini juga memang di sisi lain tidak boleh kita melewat khawatir, tetapi juga harus waspada, ya, waspada. Nah, sehingga masyarakat di sekitar COVID juga misalnya tidak ketakutan, ya, berlebihan. Sudah ada lagi di sini. Ini tindakan antisipasi. Saya kira demikian teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.